bersama Kak Vita dan Kriwi. Yeay. Apa kabar adik-adik semua? Pasti baik dong Kak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu dalam penyertaan Tuhan, dan jangan lupa harus tetap semangat. Yeay. Kak Vita, kita nggak main game lagi. Lihat, nanti kita ada waktunya main game. Oke. Iya, makanya adik-adik harus ikuti sampai selesai ya. Iya, Kita mau seru-seruan hari ini. Oke. Nah, sekarang kita mulai ibadah kita dulu. Kita mulai dalam doa. Oke? Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini Tuhan kami siap untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kami mau melakukannya di dalam hidup kami. Berkati kami semua, berkati Tante Emma yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita ngapain, Kriwil? Memuji Tuhan. Yuk sama-sama memuji Tuhan. Siapa orang-orang yang diberkati Tuhan? Kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Nyanyi lagu ini sama-sama ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku jadi berkat. Aku jadi berkat, sepanjang hidupku jadi berkat. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku jadi berkat. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya harus jadi berkat. Yeay. Shalom teman-teman. Ingat ya, tangan kita, kaki kita, mulut kita harus digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Haleluya, puji Tuhan. Harus diingat ya bahwa semua yang kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan.
seru nih ceritanya Kriwil. Gimana kalau kita sama-sama dengar firman Tuhan dengan baik? Oke, yuk sama-sama dengar firman Tuhan ya adik-adik. Halo adik-adik semua, selamat berjumpa kembali di acara Sekolah Minggu di Udara. Senang sekali melihat adik-adik semua sudah siap untuk mengikuti acara Sekolah Minggu di Udara. Nah, sebelum Tante lanjutkan dengan cerita hari ini tentang Elisa, Tante mau bertanya lebih dahulu cerita minggu lalu. Apakah adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Bagaimana Elisa menolong seorang ibu janda yang punya hutang. Dan ibu janda itu gak bisa melunasi hutangnya. Dan waktu kita mendengar cerita itu, hati kita sedih. Mendengar ibu janda itu harus membayar hutang yang banyak. Dan apa saja yang ibu janda itu miliki ya? Ibu janda itu hanya memiliki sebotol minyak, Mak. Oh, hanya sebotol minyak. Bagaimana sebotol minyak yang ia miliki bisa membayar hutang-hutangnya? Gak mungkin ya. Tapi apa yang Elisa menyuruh ibu janda itu lakukan? Elisa menyuruh ibu janda meminjam sebanyak mungkin botol atau tempat minyak yang kosong dari tetangga atau teman, Mak. Oh gitu. Lalu untuk apa pinjam begitu banyak botol dan tempat minyak kosong? Apa yang harus ibu itu lakukan? Ibu itu mengisi botol-botol dan tempat minyak yang ia pinjam dengan minyak yang ada di tempat minyak yang ia miliki. Oh begitu. Lalu mujizat apa yang terjadi? Ternyata minyak dari botol ibu janda itu terus mengalir memenuhi botol-botol dan tempat minyak yang kosong, Mak. Wow, pintar sekali. 100 untuk Brandon dan 100 untuk Andrew. Nah, hari ini judul cerita yang akan Tante ceritakan yaitu balas budi. Apa artinya balas budi, Mak? Balas budi artinya berbuat kebaikan sebagai tanda terima kasih atas kebaikan yang telah diterimanya. Siapa yang melakukan balas budi dan kepada siapa? Nah, itulah cerita yang akan Tante ceritakan hari ini. Kalau adik-adik yang sudah bisa baca, bisa membaca cerita ini yang terdapat di 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 37. Tante ulangi. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 37. Nah, Elisa dalam pelayanannya ia selalu mengadakan perjalanan ke daerah-daerah untuk mengajar dan menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan. Suatu ketika Elisa mengunjungi satu tempat yang bernama Sunem. Seorang ibu yang cukup terkenal di tempat itu mengundang Elisa untuk makan malam di rumahnya. Pasti ibu ini cukup kaya ya, Mak. Ya mungkin juga. Ibu itu bukan saja kaya, tapi murah hati juga. Ya benar sekali. Karena Elisa sudah mengenal ibu tersebut, jadi setiap kali Elisa melewati kota Sunem, Elisa selalu mampir ke rumah ibu tersebut. Dan ibu itu sangat senang bisa menjamu Elisa dengan makanan yang ia masak sendiri. Dan setelah itu Elisa memberkati ibu tersebut. Barangkali masakan ibu itu cukup enak ya, Mak. Itu sebabnya setiap kali Elisa melewati kota Sunem, ia mampir dulu. Ya mungkin juga ya, masakannya enak. Suatu hari ibu itu berkata kepada suaminya, "Saya yakin Elisa adalah Nabi Allah. Bagaimana kalau kita membuat satu kamar untuk Nabi Elisa, sehingga setiap kali kalau ia melewati kota Sunem, ia bisa menginap di kamar tersebut." Suaminya setuju dengan pendapat atau ide dari istrinya. Nah, itu kan tadi belum bilang, pasti ibu ini cukup kaya ya, Mak. Ya, Untuk buat kamar tambahan saja perlu biaya yang tidak murah. ya. Benar sekali, setelah kamar itu selesai dibangun, waktu Elisa melewati kota Sunem, ibu itu mengundang Elisa untuk makan di rumahnya.
Lalu setelah selesai makan, ibu itu menunjukkan kamar yang sudah mereka buat untuk Elisa. Di kamar itu ada 1 tempat tidur, 1 meja, 1 kursi, dan 1 lampu. Wah, lengkap deh. Pasti Elisa betah nginap di kamar itu. Iya, Elisa sangat senang dan amat berterima kasih untuk kebaikan hati dari ibu dan suaminya. Jadi Elisa menanyakan ibu itu, "Apa yang bisa saya buat untuk ibu?" Ibu itu menjawab Elisa dan berkata, "Kami sudah diberkati. Apa yang kami perlukan semuanya sudah kami miliki." Nah, Elisa ini mempunyai seorang pembantu yang bernama Gehasi. Namanya ini agak aneh ya, Mak. Namanya tidak umum atau tidak familiar. Ya, Gehasi selalu bersama-sama dengan Elisa kemanapun Elisa pergi. Lalu Elisa bertanya kepada Gehasi, "Kira-kira apa yang diperlukan oleh ibu tersebut?" Lalu Gehasi berkata kepada Elisa, "Sepertinya ibu itu tidak punya anak dan suaminya sudah tua atau lanjut usia." Kasian juga ibu itu tidak punya anak. Apalagi suaminya sudah tua. Ya benar, sulit juga untuk bisa punya anak ya. Jadi Elisa meminta Gehasi memanggil ibu itu untuk bertemu dengan Elisa. Waktu ibu itu berada di depan Elisa, Elisa berkata kepada ibu tersebut, "Tahun depan engkau akan mendapatkan seorang anak laki-laki." Ibu itu kaget waktu mendengar ucapan Elisa. Kira-kira ucapan Elisa itu terbukti atau tidak ya? Kan Elisa adalah nabi Tuhan, pasti Tuhan jawab dong. Benar sekali. Setelah lewat setahun, ibu itu melahirkan seorang anak laki-laki, persis seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Ibu itu merawat anaknya dengan penuh kasih sayang, sehingga anaknya bertumbuh dengan sehat. Setelah anak itu menjadi remaja, ia selalu membantu pekerjaan ayahnya di ladang. Waktu tiba musim panen dari hasil yang ditanam oleh ayahnya, anak laki-laki itu pergi ke ladang untuk melihat ayahnya bekerja. Kebetulan hari itu matahari bersinar dengan sangat panas, maka anak itu berada di bawah sinar matahari yang panas itu cukup lama sehingga ia menjadi sakit kepala. Apakah adik-adik pernah mengalami sakit kepala? Saya pernah, Mak. Iya, tante juga pernah mengalami sakit kepala. Jadi anak itu mengeluh sambil memegang kepalanya. Kepalaku sakit sekali. Melihat anaknya kesakitan, ayahnya menyuruh salah seorang pekerjanya untuk membawa anak itu pulang ke ibunya. Ibu itu memangku anaknya di atas pangkuannya sambil mengusap-usap kepalanya. Tapi sayangnya, tidak lama kemudian anak itu mati. Aduh, sedih banget. Apa tidak ada obat sakit kepala yang bisa diminum? Pada waktu itu, obat-obatan seperti yang kita punya sekarang ini tidak ada. Jadi, waktu ibu itu melihat anaknya sudah mati, ibu itu sedih sekali. Lalu ia mengangkat anaknya dan dibaringkan di tempat tidur Nabi Elisa, di kamar Nabi Elisa. Ibu itu berkata sambil menangis, "Saya harus bertemu dengan Elisa hari ini juga." Apa ibu itu tahu di mana Elisa berada? Nah, ibu itu ingat kalau Elisa selalu bilang kalau ia suka berdoa di Gunung Karmel. Jadi ibu itu pergi ke Gunung Karmel. Ibu itu kira-kira naik apa ke Gunung Karmel? Nah, ibu itu naik keledai karena dia tidak punya kendaraan yang lain. Pada waktu itu, dia hanya punya keledai yang biasa dia pakai untuk pergi kemana-mana. Siapa dari adik-adik yang sudah pernah naik keledai? Belum pernah naik keledai. Kalau kuda,
sudah pernah naik. Kalau Andrew pernahnya naik delman, Mak. Oke, yang ditarik kuda juga ya. Nah, oh gitu. Nah, ibu ini ditemani oleh seorang pembantunya yang menarik keledai itu. Ibu itu berkata kepada pembantunya, "Aku harus bertemu dengan Elisa hari ini juga. Jadi buatlah keledai ini berlari dengan cepat." Mereka ngebut dong. Ya, mereka harus ngebut. Kalau tidak, mereka akan kemalaman di jalan. Jadi, mereka berusaha secepatnya bisa bertemu dengan Nabi Elisa di Gunung Karmel. Waktu itu Nabi Elisa memang sedang berdoa di puncak Gunung Karmel. Elisa melihat dari jauh ada keledai yang ditunggangi oleh ibu itu sedang berlari dengan cepat ke arahnya. Elisa berpikir, pasti ada sesuatu yang sudah terjadi. Setelah ibu itu tiba di depan Elisa, ibu itu menceritakan keadaan anak laki-lakinya. Segera Elisa memberi tongkatnya kepada Gehasi, menyuruh Gehasi untuk meletakkan tongkat ini di atas anak laki-laki ibu itu. Jadi Gehasi segera turun gunung dan Elisa berpesan kepada Gehasi, "Ayo kamu jangan lama-lama di jalan, kamu harus cepat berjalan menuju ke rumah ibu ini." Dan Gehasi cepat-cepat turun gunung. Dan waktu dia tiba di dalam kamar Nabi Elisa, dia lihat anak laki-laki itu sudah mati. Nah, tapi waktu itu ibu itu berkata kepada Nabi Elisa, "Nabi Elisa, saya mau Nabi Elisa pergi bersama saya. Saya nggak mau kalau hanya Gehasi saja. Saya mau Elisa sendiri pergi bersama saya untuk melihat keadaan anak saya." Ibu itu tidak mau pembantu Elisa yang berdoa untuk anaknya. Ya, ibu itu cuma mau agar Elisa sendiri yang mendoakan anaknya. Saya setuju dengan ibu itu. Ya betul. Nanti juga setuju ya. Lebih baik Elisa yang mendoakan anak itu. Jadi, tapi Gehasi sudah menuju ke rumah ibu janda dan sudah meletakkan tongkat ke atas anak laki-laki itu. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi apa-apa dengan anak laki-laki itu. Jadi anak itu tetap mati. Itu kan kalau pembantu Elisa kurang kuat doanya, Mak. Buktinya anak itu tetap mati. Mungkin juga. Jadi waktu Gehasi bertemu dengan Elisa, Gehasi berkata, "Tuan, saya sudah meletakkan tongkat Tuan ke atas tubuh anak itu. Tapi anak itu tidak bangun." Nah, waktu Elisa tiba di rumah ibu itu, Elisa langsung naik ke kamarnya dan ia melihat anak itu sudah mati. Elisa langsung menutup pintu kamar dan Elisa mulai berdoa. "Tuhan, Engkau sudah memberi anak ini kepada keluarga ini sebagai suatu mujizat dari Tuhan. Sekarang aku mohon Engkau bangkitkan anak ini dari kematian." Lalu Elisa melakukan sesuatu yang tidak biasa. Apa yang Elisa lakukan? Elisa merebahkan dirinya meniarap di atas tubuh anak laki-laki itu. Sehingga panas tubuh dari Elisa mengalir masuk ke tubuh anak itu. Sesudah itu Elisa berdiri dan berjalan dalam kamar itu, sekali ke sana, sekali ke sini. Kemudian Elisa kembali lagi merebahkan dirinya di atas anak tersebut. Maka sesuatu yang ajaib terjadi. Pasti anak itu hidup. Tunggu dulu. Iya, anak itu bersin. Bagaimana bersin ya? Hacing, hacing, hacing. Sampai 7 kali. Lalu anak itu membuka matanya. Ia bangkit dari kematian. Ia hidup kembali. Puji Tuhan. Nah, kemudian Elisa menyuruh Gehasi memanggil ibu dari anak tersebut.
Waktu ibu itu masuk ke kamar Elisa, ia melihat anaknya sudah hidup kembali. Lalu Elisa berkata, "Angkatlah anakmu, dia sudah hidup." Ibunya penuh dengan sukacita dan ibu ini berlutut di depan Elisa sambil mengucapkan terima kasih dan memuji Tuhan. Nah, pelajaran yang kita ambil dari cerita hari ini. Ibu dari kota Sunem ini sudah bermurah hati kepada Elisa dengan mengundang Elisa makan di rumahnya dan membuat kamar untuk Elisa bisa beristirahat dalam perjalanannya. Dan sebagai balas budi dari kebaikan Ibu Sunem itu, Elisa berdoa agar Tuhan memberikan seorang anak laki-laki. Dan Tuhan menjawab doa Elisa. Dan waktu anak laki-laki itu mati, Elisa berdoa agar Tuhan menghidupkan, membangkitkan anak laki-laki itu. Dan Tuhan menjawab doa Elisa. Anak laki-laki itu hidup kembali. Nah, ini menjadi satu contoh bagi kita. Agar kita, kalau ada orang yang sudah berbuat baik kepada kita harus membalasnya dengan berbuat kebaikan juga kepada mereka. Biasakan untuk mengucapkan terima kasih ketika ada orang yang melakukan sesuatu untuk kita. Selain mengucapkan terima kasih, adik-adik juga bisa melakukan perbuatan yang baik untuk membalas kebaikan orang yang sudah berbuat baik kepada adik-adik. Tuhan mau agar kita saling tolong menolong. Kita saling berbuat baik kepada sesama dan saling membalas kebaikan dengan kebaikan, karena hidup di dunia ini tidak sendirian, tapi kita hidup bermasyarakat bersama-sama dengan orang lain. Oleh sebab itu, kita harus tahu membalas budi orang yang sudah melakukan kebaikan bagi kita. Adik-adik semua mau melakukan itu? Oke, good. Nah, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan untuk hari ini. Ayat hafalannya terdapat di 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan saja, tetapi dengan perbuatan kasih juga. Nah, adik-adik semua coba untuk menghafal ayat ini ya, karena ayat ini amat-amat penting buat kita semua. Coba Brandon sekarang menghafal ayat ini, bisa? Bisa, Mak. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan saja, tetapi dengan perbuatan kasih juga. Wah, 100 untuk Brandon. Bagaimana dengan Andrew? Bisa, Mak. Oke. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan saja, tapi dengan perbuatan kasih juga. Wow, 100 untuk Andrew. Nah, ayat ini Tante coba membuatnya mudah untuk dimengerti oleh adik-adik yang kecil ya. Jadi Tante harap semua baik adik-adik yang sudah besar maupun yang kecil bisa menghafal ayat ini. Oke, sekarang kita akan mengakhiri dengan berdoa. Semua lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami senang dengan cerita yang sudah kami dengar pada hari ini. Cerita bagaimana Elisa membalas kebaikan yang sudah diberikan oleh ibu yang ada di kota Sunem kepadanya. Elisa sudah melakukan kebaikan yang luar biasa indah bagi ibu tersebut. Tuhan Yesus, ini menjadi contoh bagi kami, agar kami juga ingat selalu untuk melakukan kebaikan kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Tuhan Yesus, tolonglah kami, khususnya adik-adik yang masih kecil, untuk selalu dengan mudah untuk
mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang sudah melakukan kebaikan kepada mereka, dan juga berusaha untuk membalas dengan berbuat kebaikan juga kepada orang-orang yang sudah melakukan kebaikan kepada kita. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong adik-adik dan tolong kami semua supaya kami juga mau menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Wah, luar biasa kan firman Tuhannya adik-adik. Gimana Kriwil? Iya. Kriwil belajar apa? Banyak banget. Wah, apa tuh banyak banget satunya? Satu, yang pertama, Kriwil belajar untuk selalu mengucapkan terima kasih. Oh, kalau ditolong. Iya, Itu ya. iya. Terus yang kedua? Yang kedua, bukan hanya berterima kasih aja Kak Vita. Iya. Tapi Kriwil juga mau belajar membalas dengan perbuatan baik. Wah, keren. Terus kita juga harus jadi apa? Kita harus menjadi Berkah. Wah, keren banget Kriwil. Nah, adik-adik juga pasti belajar sesuatu yang penting dari firman Tuhan ya. Jangan lupa lakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau ngapain Kriwil? main game. Yeay, yuk main game sama-sama. Halo adik-adik semua, hari ini kita akan bermain game. Dan game kita kali ini kita beri nama Tebak Kata. Nah, kalian akan memberikan beberapa kalimat secara acak. Adik-adik harus menebak setiap kata itu kira-kira kata apa yang terdapat di dalamnya. Nah, kita mulai dari sekarang. Nah, itu permainan kita hari ini. Selamat bermain. Tuhan Yesus memberkati. Nah, gimana gamenya? Keren kan? Keren, seru banget. Adik-adik kerjakan dan selesaikan gamenya ya. Jangan lupa kirimkan Videonya Sekolah Minggu di udara. Oke adik-adik, kita udah seru-seruan bareng hari ini. Ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday. God bless you.